be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Akan memaparkan materi terkait konsep dasar keuangan syariah, lingkup industri keuangan syariah dan instrumen keuangan syariah. konsep dasar manajemen keuangan syariah. Oke guys, sebelum kita bahas mengenai konsep dasar keuangan syariah lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu nih apa itu keuangan syariah. Di sini aku punya salah satu narasumber, Mbak Fani Adila Herawati, yang akan memaparkan sedikit mengenai konsep keuangan syariah. Nah, Mbak Fani, apa sih keuangan syariah itu? Keuangan syariah itu keuangan yang berprinsip kepada syariah dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Sebenarnya di keuangan syariah itu ada konsep-konsepnya nggak sih Mbak? Kalau ada tuh konsepnya gimana ya? Di keuangan syariah itu ada konsepnya. Nah, konsepnya itu ada 4, Mbak. Nah, yang pertama itu ada konsep jual beli, ada konsep syirkah, konsep mudharabah, dan yang terakhir ada konsep ariyah. Nah, yang pertama itu konsep jual beli. Konsep jual beli sendiri yaitu kegiatan saling tukar menukar atau saling menerima yang dapat dikelola tasarruf dengan ijab qabul atau dengan cara yang lainnya yang sesuai dengan syarat Islam. Yang kedua itu ada konsep syirkah. Konsep syirkah sendiri yaitu transaksi antara 2 orang atau lebih yang kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan memperoleh suatu keuntungan. Kemudian yang ketiga itu ada konsep mudharabah, Mbak. Nah, konsep mudharabah itu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal yang nantinya melakukan perjanjian untuk meraih keuntungan. Terus yang keempat itu ada konsep ariyah atau pinjaman. Konsep ariyah ini kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya gitu. Setelah ada konsep di keuangan syariah sendiri tuh ada tujuan dan fungsinya nggak sih Mbak? Tentu ada, Mbak. Ada fungsi dan tujuan keuangan syariah, yaitu peran utama keuangan syariah untuk menciptakan insentif alokasi yang efisiensi atas keuangan dan sumber daya yang nyata untuk tujuan kompetensi. Kemudian ada fungsi dari keuangan syariah, yaitu ada 2, ada profit social approach dan yang kedua ada liquidity of portability, yaitu manajer harus mampu beradaptasi pada tujuan pengelolaan likuiditas dan portabilitas perusahaan. Maka dari itu tujuan di atas dapat digarisbawahi untuk memaksimalisasi profit dan memaksimalisasi kemakmuran. Ternyata di keuangan syariah itu macam-macam ya Mbak, mulai dari pengertian, konsep, selanjutnya ada fungsi dan tujuan. Oke guys, itu tadi hasil pemaparan sedikit materi mengenai konsep dasar keuangan syariah. Melanjutkan penjelasan dari Mbak Fani tadi, di sini ada fungsi utama manajemen keuangan. Ada 4. Yang pertama, perencanaan dan peramalan keuangan. Nah, di sini Departemen Keuangan melakukan interaksi dengan departemen lainnya dan bersama-sama melaksanakan kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua, ada keputusan permodalan, investasi, dan pertumbuhan perusahaan. Departemen Keuangan yang diwakili oleh manajer keuangan berfungsi menghimpun dana yang dibutuhkan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian fungsi utama yang ketiga ada pengendalian. Departemen Keuangan berfungsi untuk melakukan pengendalian operasi perusahaan agar tidak menyimpang dari arah yang telah direncanakan. Kemudian ada hubungan dengan pasar modal. Departemen Keuangan berfungsi menghubungkan perusahaan dengan pasar modal sebagai alternatif. Kemudian ada ruang lingkup keuangan syariah. Yang pertama ada lembaga keuangan bank. Keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan syariah sendiri itu terdiri dari Bank Umum Syariah, yaitu Bank Umum yang merupakan bank syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu
berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi umum, tetapi di tingkat regional dan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada lembaga keuangan non-bank yang merupakan lembaga banyak dari jenisnya dari lembaga keuangan bank, pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lalu lembaga keuangan syariah non-bank antara lain pasar modal yang merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal. Kemudian ada prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada Quran Surah An-Nisa ayat 29 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut. أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan sesuka sama suka di antara kamu. Ayat ini makin mempertegas bahwa dalam jual beli itu tidak dibenarkan adanya unsur yang mencurangi. Akan tetapi perlu adanya saling kerelaan antara kedua belah dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga kedua belah, baik yang penjual maupun yang pembeli, merasa tidak ada yang dirugikan. Kemudian ayyuhalladzina amanu la tuhillu شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Kemudian Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan qalaid atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Lalu yang kedua, keuangan Islam di zaman Rasulullah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, dalam masyarakat jahiliyah sudah terdapat sebuah lembaga kualitik, semacam Dewan Perwakilan Rakyat untuk ukuran masa itu yang disebut dengan Darunadwah. Di dalamnya para tokoh Mekah berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan suatu keputusan. Ketika diangkat sebagai Rasul, Rasul mengadakan semacam lembaga tandingan, yaitu Darul Akram. Perkembangan ini kendalanya karena banyaknya tantangan dan rintangan sampai akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, maka yang pertama kali didirikan Rasulullah SAW adalah Masjid Quba, yang tidak hanya digunakan untuk tempat beribadah tetapi juga sentral kegiatan kaum muslimin.
Kemudian keuangan zaman Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal semakin mapan pada zaman Khulafaur Umar bin Khattab. Pada masanya sistem administrasi dan pembentukan dewan-dewan dilakukan untuk ketertiban administrasi. Lalu keuangan di zaman dinasti-dinasti Islam, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat dan digantikan oleh Muawiyah yang lalu diteruskan oleh anaknya Yazid, maka lembaga syuro dalam pihak pemerintah Islam telah bergeser menjadi dinasti atau kerajaan. Perkembangan keuangan syariah modern. Instrumen keuangan syariah merupakan kontrak atau akad yang syarat dan kondisinya akan menentukan resiko dan profit keuntungan instrumen tersebut. Kontrak yang berhubungan dengan transaksi komersial dan bisnis dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori. Yang pertama ada kontrak transaksional, yang kedua ada kontrak pembiayaan, yang ketiga ada kontrak intermediasi, dan yang keempat ada kontrak kesejahteraan sosial. Instrumen keuangan didefinisikan sebagai setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas dari entitas lain. Definisi ini menjelaskan fakta bahwa keuangan yang diterbitkan melalui dua bentuk dalam akuntansi. Klasifikasi instrumen keuangan syariah diformulasikan kontrak-kontrak keuangan yang kemudian disebut instrumen keuangan, yaitu ada mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara sohibul mal atau pemilik dana dan mudharib atau pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan bersama di muka. Jika semua kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana. Berikut cuplikan video yang terdapat di mudharabah. Cuplikan video dari mudharabah. Yang selanjutnya ada musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modalnya dengan tujuan mencari keuntungan. Melakukan peminjaman modal untuk usaha, lalu pihak bank memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuannya, kemudian dialihkan ke pihak marketing bank, lalu dianalisis. Setelah proses analisis, maka akad pembiayaan baru akan disepakati. Setelah dianalisis oleh pihak bank, maka pihak nasabah datang kembali ke bank untuk melakukan kontrak lebih lanjut. Lalu dilakukan akad antara pihak bank dengan nasabah. Akan dilaksanakan dengan menghadirkan saksi. Terus ada murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang, menyatakan harga perolehan dan dengan atau margin yang disepakati penjual dan pembeli. Yaitu selanjutnya ada salam dan salam paralel. Salam adalah akad jual beli profit atau barang pesanan dengan penggunaan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pemilik sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Sedangkan dalam suatu instrumen salam, jika bank bertindak sebagai penjual, kemudian pesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka disebut dengan salam paralel. Baik, di instrumen selanjutnya itu ada istisna paralel, yaitu bank dapat berpihak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istisna. Bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan pada pihak lain atau supplier untuk menyediakan barang pesanan dalam cara istisna. Kemudian ada ijaroh.
Ijarah itu akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan mendapatkan imbalan dari objek sewa yang disewakannya. Selanjutnya ada ijarah. Ijarah itu akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa untuk mendapatkan imbalan dari objek sewa yang telah disewakannya. Yang selanjutnya ada ijarah bitamlik. Ijarah bitamlik itu akad sewa menyewa antara pemilik dan si penyewa untuk mendapatkan imbalan dari objek sewa tersebut dalam opsi pemindahan objek sewa pada akad tertentu. Terus selanjutnya ada wadiah. Wadiah itu simpanan nasabah yang wajib dijaga dan dikembalikan apabila nasabah tersebut yang bersangkutan itu memintanya kembali. Yang selanjutnya ada qard. Qard itu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkannya. Yang selanjutnya ada qardu hasan. Qardu hasan itu pinjaman tanpa jaminan. Yang selanjutnya ada sarf. Sarf itu akad jual beli suatu valutar dengan valutar lainnya. Prosesi valutar asing pada bank syariah atau di luar jual beli hanya dapat dilakukan untuk tujuan nilai per dan dibenarkan untuk tujuan spekulatif. Baik, yang selanjutnya itu ada wakalah. Wakalah sendiri itu akad pemberi kuasa dari wakil pemberi kuasa atau nasabah kepada wakil penerima kuasa untuk melaksanakan tugas atas nama pembeli kuasa. Yang selanjutnya itu ada kafalah. Kafalah sendiri itu akad pemberi pinjaman yang diberikan oleh pinjaman jaminan dan pinjaman bertanggung jawab atas pemenuhan suatu kewajibannya menjadi hak penerima jaminan. Yang terakhir ada hiwalah. Hiwalah sendiri itu pemindahan hak dan kewajiban baik dalam bentuk hutang maupun jasa untuk pengalihan dana dari satu orang ke orang lain atau dari pihak lain. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai konsep dasar manajemen keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah. Apa sih manajemen keuangan syariah itu? Manajemen keuangan syariah dalam bahasa Arab disebut dengan idarah. Manajemen keuangan syariah sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Lalu, apa sih tujuan manajemen keuangan syariah? Tujuan manajemen keuangan syariah adalah untuk menganalisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan sesuai pada prinsip-prinsip syariah. Lalu, terdapat fungsi manajemen keuangan syariah. Yang pertama, keputusan investasi. Yang kedua, keputusan pendanaan. Yang ketiga, keputusan bagi hasil atau dividen. Dan yang keempat, keputusan zakat perusahaan. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen syariah berdasarkan aktivitasnya. Ruang lingkup manajemen keuangan syariah berdasarkan aktivitasnya itu ada 3. Yang pertama, aktivitas perolehan dana, aktivitas perolehan aktivitas. Yang terakhir ada aktivitas penggunaan dana. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen keuangan syariah berdasarkan lembaganya ada 4. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Yang kedua, lembaga keuangan bank pada sumber daya. Yang ketiga, pembiayaan. Dan yang keempat, lembaga keuangan syariah mikro. Lalu, di lembaga keuangan syariah terdapat kegiatan utamanya yang melakukan kegiatan ekonomi finansial yang bertujuan untuk 1. Mengembangkan lembaga keuangan syariah. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial. 3. Meningkatkan partisipan masyarakat. Jenis lembaga keuangan ada 2. Yang pertama,
lembaga keuangan bank, dan yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Fungsi lembaga keuangan bank: 1. Pengalihan aset atau aset transmutation. Yang kedua, transaksi atau transaction. Yang ketiga, likuiditas atau liquidity. Dan yang keempat, efisiensi atau efisiensi. Demikianlah yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.